Inilah kisah keteguhan iman Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu, dikisahkan pada masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kaum muslimin berperang melawan tentara Romawi. Dalam peperangan itu, sejumlah muslim tertawan, di antaranya adalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang gagah berani, bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Berita tentang dirinya sampai kepada Kaisar Romawi. Rasa penasaran dengan ketangguhan kesatria Islam yang gemilang, hingga Kaisar ingin melihatnya langsung. Di istana terbentang rantai besar di hadapan singgasana. Siapa saja yang masuk harus merunduk melewatinya layaknya orang rukuk. Ketika Abdullah bin Hudzafah dibawa masuk, ia menolak untuk merunduk dan berkata, "Aku malu kepada Rasulullah jika harus menghadap orang kafir seperti orang yang rukuk." Mendengar itu, Kaisar pun memerintahkan agar rantai itu diangkat, sehingga ia bisa masuk dengan tegak. Kaisar menatapnya dan berkata, "Masuklah ke dalam agamaku. Aku akan memberikan cincin kekuasaanku kepadamu, menyerahkan kerajaan Romawi, dan engkau bebas berbuat sesukamu." Abdullah bertanya, "Berapa luas kerajaanmu dibandingkan dunia?" Kaisar menjawab, "Sekitar sepertiga atau seperempat dunia." maka Abdullah berkata tegas, "Seandainya seluruh dunia dipenuhi emas dan permata, lalu engkau berikan kepadaku dengan syarat aku tidak lagi mendengar adzan sehari saja, niscaya aku menolak." "Apa yang kau maksud dengan adzan itu?" tanyanya keheranan. Ia menjawab, Adzan adalah panggilan yang berisi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kemudian Kaisar berbisik kepada para pengawalnya, "Kecintaan orang ini kepada Muhammad tak dapat dipalingkan dengan bujukan." Kaisar kemudian ingin menguji keteguhannya. Ia memerintahkan sebuah periuk besar dipanaskan di atas api hingga mendidih, lalu berkata, "Lemparkan dia ke dalam periuk." Ketika dilemparkan, Abdullah bin Hudzafah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan dengan izin Allah ia keluar dari sisi lain periuk dalam keadaan selamat. Orang-orang yang menyaksikan pun tercengang, Kaisar pun terkejut. Sebelum rakyatnya terlena dengan keajaiban yang terjadi, Kaisar langsung memerintahkan para prajurit untuk mengurungnya dalam ruangan gelap selama 40 hari, diberi makanan hanya berupa daging babi dan arak. Setelah 40 hari, prajurit istana mengeluarkan Abdullah untuk dihadapkan pada Kaisar. Ketika melihat makanan itu tetap utuh, mereka bertanya, "Mengapa engkau tidak menyentuhnya sedikit pun? Padahal dalam agamamu diperbolehkan saat darurat." Ia menjawab, "Jika aku memakannya kalian akan bergembira, maka aku tinggalkan semata-mata untuk merendahkan kalian." Kemudian Abdullah dihadapkan pada Kaisar. Mengetahui makanannya tak tersentuh dan tidak terjadi sesuatu apapun pada dia, lalu Kaisar mencoba lagi untuk menggoyahkan imannya, kemudian berkata, "Bersujudlah kepadaku, maka aku akan dosa membebaskanmu bersama tawanan lainnya." Abdullah menjawab, Dalam agama Muhammad Rasulullah, sujud hanya kepada Allah semata. Kaisar berkata lagi, "Kalau begitu, ciumlah kedua tanganku." Abdullah menjawab, Tidak boleh, kecuali kepada kedua orang tua dan penguasa yang adil atau seorang guru. akhirnya Kaisar berkata, "Kalau begitu, kecuplah keningku." Abdullah berpikir sejenak lalu berkata, Baiklah, aku akan melakukannya, tetapi dengan satu syarat. Kaisar berkata, "Lakukanlah apa yang kau mau." maka Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu meletakkan lengan bajunya di kening Kaisar dan ia menciumnya dengan tujuan mencium lengan bajunya. Maka dengan siasat itu, ia dan sahabat-sahabatnya dibebaskan. Bahkan Kaisar memberikan kepadanya harta yang banyak, serta mengirim surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Seandainya laki-laki ini berada di negeri kami dan masuk ke dalam agama kami, niscaya pengabdiannya tidak akan diragukan." Ketika kembali ke Madinah, ia menyerahkan surat dan harta itu kepada Umar. Amirul Mukminin berkata, Jangan engkau gunakan harta ini hanya untuk dirimu. Bagikanlah kepada penduduk Madinah. maka ia pun melaksanakan perintah itu. Wallahu a'lam. Jangan lewatkan kisah-kisah Islami penuh hikmah lainnya. Pastikan kamu subscribe channel ini agar selalu mendapatkan update terbaru.